Hai guys, balik lagi dengan saya Ardi di sini dari Studio Gubuk Arsitektur yang tentunya pada desain kali ini kita bakal ngebahas seputar desain request tentang tiny house. Bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan desainnya seperti apa, kita langsung aja ke desainnya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal membahas sedikit tentang konsep desain tiny house kali ini. Nah, untuk konsep desain tiny house kali ini itu menggunakan konsep bangunan Eropan style dan digabungkan dengan konsep rumah tropis di Indonesia. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa konsepnya Eropan style terus digabungkan dengan konsep rumah tropis di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia guys. Jadi kecuali kita tinggal di Eropa. Oke, itu just intermezzo dan ya sebenarnya memang itu adalah alasan utama kenapa pada desain tiny house kali ini itu menggabungkan dua konsep sekaligus. Jadi untuk konsep rumah tropis di Indonesia itu juga sangat cocok dipakai di desain tiny house, karena salah satu kriteria daripada desain tiny house itu adalah memanfaatkan sirkulasi angin dan juga pencahayaan alami yang dapat dimaksimalkan untuk masuk ke dalam rumah agar membuat tiny house itu lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali. Ya, kalian bisa bayangkan bahwa rumah mini atau rumah kecil nggak ada bukaannya atau sedikit bukaannya itu membuat ruangan terasa pengap ya. Jadi kalau misalnya sudah ruangan kecil terus sedikit bukaannya itu bakal membuat kita tidak sehat untuk tinggal di dalamnya. Oke, jadi selanjutnya saya bakal membahas sedikit tentang fasadnya. Nah, untuk fasadnya pada bagian depan ada satu pintu akses untuk masuk ke dalam rumah, terus ada 3 daun jendela gandeng dan ada 1 daun jendela single dan 1 ventilasi. Selanjutnya di sini ada ventilasi juga, di sini ada daun jendela dan di area belakang ada pintu untuk akses ke bagian belakang bangunan ketika misalnya sang pemilik ingin menjemur, dan di sini ada 2 daun jendela. Selanjutnya pada area ini ada 3 daun jendela gandeng dan pada area atas bangunan ini menggunakan daun jendela permanen atau daun jendela mati, difungsikan sebagai akses untuk pencahayaan alami agar lebih maksimal masuk ke dalam rumah. Jadi ada di kedua sisi ya, ada di kedua sisi bentuk seperti ini, dan di sini juga terdapat daun jendela di kedua sisinya. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa desain kali ini itu memang sangat memanfaatkan pencahayaan alami dan juga sirkulasi angin agar udara di dalam rumah itu lebih sejuk. Jadi seperti inilah model dan konsep desain dari Eropan style yang digabungkan dengan konsep rumah tropis di Indonesia. Oke, sekarang kita sudah berada pada area rangka bangunan. Jadi untuk area rangka bangunan ini sebenarnya bukan rangkanya sih yang bakal saya bahas. Ya, kalau rangkanya sendiri itu sangat sederhana, terdiri dari beberapa kuda-kuda dan juga beberapa balok. Ya, pokoknya cukup simple dan sangat sederhana. Jadi yang pengen dibahas pada area rangka bangunan ini itu adalah pelapisnya. Ya, karena kemarin itu waktu video tentang rumah Eropan style yang cocok di pedesaan itu kan ada ruangan atau fungsi ruangan di atap bangunan. Saya lupa menjelaskan tentang pelapisnya. Sebenarnya ada 6 pelapis atap bangunan untuk meminimalisir panas yang masuk di area atap bangunan atau di area atas ya, atau di area atas ya. Kalau misalnya ada ruangan seperti ini, nah ada ruangan seperti ini kalau misalnya langsung dipasangkan genteng dan juga seng, itu ada cahaya matahari lewat sini terus masuk ke sini juga, itu ya saya rasa nggak bakal nyaman dong untuk yang tidur di area atas ini. Ya bisa aja kalau misalnya tidur di area atas ini terus pas turun ke bawah itu udah masak gitu udah kepanggang gitu kan. Ya sebenarnya
Untuk ruangan yang berada di atas seperti ini dan berdekatan dengan atap bangunan ini, itu penanganannya adalah pelapis. Jadi menggunakan pelapis khusus seperti aluminium foil. Jadi aluminium foil itu dilapisi ke seluruh rangka, mulai dari sisi sini dan sisi sini. Selanjutnya baru dipasangkan genteng atau atap seng rumah kalian. Jadi untuk meminimalisir panas yang masuk, dan saya rasa juga panasnya itu akan teredam dan nggak bakal nyampe pada area sini ya. Jadi seperti itulah penanganan ketika misalnya ada ruangan di atas atap rumah kalian. Sebenarnya untuk pembahasan pelapis atap ketika kalian pengen menggunakan fungsi ruangan di atap bangunan kalian itu ada 6 pelapisnya, dan mungkin saya bakal membuatkan satu konten video mengenai pelapis bangunan itu, jadi agar kalian juga dapat mengetahui dan juga bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian nantinya. Jadi di next konten saya bakal membuatkan sebuah konten mengenai pelapis atap bangunan. Dan kalau misalnya yang paling sering digunakan itu ya aluminium foil, dan juga paling gampang dan paling sederhana dipakai untuk melapisi rangka-rangka ini gitu. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu pelapis rangka bangunan, dan kita bakal langsung membahas tentang interior daripada bangunan ini. Oke, sekarang kita sudah berada pada fungsi ruangan-ruangan interior untuk desain tiny house kali ini. Nah, kalian sudah bisa melihat ya fungsi-fungsi ruangannya sudah paket komplit, yang biasanya itu kalau misalnya mau komplit fungsi ruangan itu di tipe rumah 46. Di sini ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Ya, jadi kita sudah memenuhi semuanya. Karena memang konsep kali ini itu saya sudah diskusikan juga sama Ilham, teman saya. Ya, jadi bagaimana caranya kita itu dapat memasukkan semua fungsi ruangan yang pada desain umumnya itu di rumah tipe 46. Karena kembali lagi ke konsep atau ide pemikiran dasar dari tiny house itu sendiri, yang katanya si Jay Safar bagaimana memanfaatkan fungsi-fungsi ruangan di luasan yang begitu minim atau dengan luasan yang begitu minim ya. Jadi kalau si Jay Safar itu 12 meter persegi ya, dia tinggal selama 5 tahun ya. Kita sudah dikasih 36 meter persegi kurang lebih luasannya, masa kita nggak bisa untuk memasukkan semua fungsi ruangan ya, mulai dari ruangan utama sampai dengan ruangan pendukung. Oke, kita langsung beralih ke tempat beristirahat. Tentunya kalian sudah tahu tempat beristirahatnya itu adalah tempat tidur. Oke, di sini ada tempat tidur. Nah, jadi ada teman kita yang namanya Izan, itu request desain tiny house dengan 4 kamar tidur. Nah, kalau dengan 4 kamar tidur saya rasa sangat tidak memungkinkan, dan mau di searching juga dimanapun itu emang gak ada sih tiny house dengan desain 4 kamar tidur, karena memang dia rumah mini gitu, nggak cukup dengan 4 kamar tidur. Kalau seandainya lebih mengutamakan 4 orang yang dapat beristirahat di rumah tersebut, itu bisa dipenuhi ya dengan desain seperti ini. Jadi ada 2 orang ya, pasangan suami istri, terus ada 2 anak. Jadi 4 orang yang dapat beristirahat di rumah ini itu sudah terpenuhi. Dan ya memang konsep dasarnya dari tiny house itu ya kalau dengan ruangan-ruangan yang terlalu banyak ya, misalnya kamar tidur yang terlalu banyak, itu membuat fungsi ruangan lain itu tidak bisa terpenuhi. Dan konsep dasarnya sih kita harus memenuhi dulu gitu semua fungsi ruangan menjadi satu kesatuan yang bisa masuk ke dalam sebuah desain tiny house ini. Ya bisa sih, kecuali ada ruangan yang dikorbankan, misalnya fungsi ruang tamu ini dikorbankan dan diganti jadi tempat tidur, tapi saya rasa itu sangat tidak relevan. Sebenarnya ini adalah idealisme seorang arsitek, bagaimana caranya kita memanfaatkan dan semaksimal mungkin membuat sebuah program ruang yang efektif ya, yang efektif untuk desainnya. Misalnya tiny house ya, memang tiny house itu nggak boleh terlalu banyak ruangan ya, apalagi kalau untuk kamar tidur ya. Untuk kamar tidur itu memang membutuhkan
beberapa space ya, beberapa space yang lebih gitu. Jadi seperti inilah konsepnya, dan kita bakal langsung lanjut ke animasinya. Jadi di dalam animasi tersebut kalian sudah bisa melihat detail mulai dari eksterior dan interiornya.